Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman yang begitu canggih teknologi, di zaman mutakhir seperti sekarang ini, kita mudah sekali mendapatkan banyak informasi secara langsung maupun tidak langsung. Dan dari banyaknya informasi itu, banyak pula yang berisikan tentang keburukan ataupun dosa-dosa, khususnya dosa saudara kita sesama muslim. Nah, di sini Kangjeng Nabi mengajarkan kita untuk bijak menyikapi keburukan orang lain agar senantiasa kita tidak mendapatkan dampak keburukan dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam hadis baginda Nabi mengatakan az-zambu syu'mun ala ghairi fa'ilihi in ayyarahu ubtuliya bihi wa in digdabahu asima wa in radiya bihi syarakahu. Dosa itu merupakan keburukan, kesialan juga kepada selain orang yang melakukannya. Sudah barang tentu kepada yang melakukannya merupakan keburukan. Dan keburukan itu bisa merambat kepada orang lain sekalipun dia tidak melakukan. Dari tiga aspek ini kata Nabi, yang pertama in ayyarahu ubtuliya bihi. Kalau kita caci maki orang yang berbuat dosa tersebut dengan maksud mempermalukan dia, maka ubtuliya bihi, kita akan dijamin akan melakukan dosa yang sama seperti orang tersebut. Ada satu kisah nih, Pak. Ada imam qiraat, ahli qiraat bernama Imam Kisai. Beliau pernah mengimami sholat maghrib. Lalu kemudian membaca surahnya, surah Al-Kafirun atau surah Kuliah. Nah, pada saat membaca surah Kuliah, ini Imam Kisai salah. Selesai sholat, ada Imam Zaidi yang kemudian mengkritik langsung dengan tujuan mungkin mempermalukan Imam Kisai. Qori'u ahli Kufah, coba lihat, ahli qiraat kota Kufah salah dalam membaca surah Kuliah. Ya mungkin bahasanya surah Kuliah kan surah pendek. Masa iya sekaliber seorang imam qiraat, ulama yang pakar dalam segi ilmu qiraat Quran, salah ketika membaca surah Kuliah. Tapi kemudian Imam Kisai tidak menanggapi. Setelah itu sholat Isya gantian Imam Zaidi yang menjadi imam. Nah, pada saat Imam Zaidi yang menjadi imam, ternyata Imam Zaidi salah dalam membaca Fatihah. Lupa, Allah kasih lupa dalam membaca Fatihah. Setelah selesai sholat, kemudian Imam Kisai menghampiri kepada Imam Zaidi, lalu mengatakan, ihfaz lisanaka, jagalah lisanmu, fa innal bala'a muwakkalun bil mantik, karena cobaan, musibah, ataupun keburukan yang menimpa pada diri kita, itu diawali dari perkataan kita, atau diawali oleh perbuatan kita. Nah, dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan, bahwasanya mudah sekali bagi kita menilai keburukan orang lain, lalu kemudian mencaci maki orang tersebut, padahal yang namanya manusia tak luput dari salah maupun dosa. Sekalipun hal tersebut sepertinya remeh ataupun sepele. Ya maaf, surah Kuliah itu kan surah yang pendek. Sekaliber daripada Imam Kisai, ya sudah pasti sangat mumpuni dalam hal seperti itu. Tapi tetap Imam Kisai adalah manusia, dan manusia tidak luput daripada kesalahan. Nah, inilah dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, in ayyarahu ubtuliya bihi. Kalau memang kita caci maki, maka kita akan mendapatkan dosa yang sama seperti orang tersebut. Lambat laun kita akan melakukan dosa yang sama atau keburukan yang sama. Yang kedua, wa in nigtabahu asima, dan kalau kita gibahi, kalau kita gunjing, kita omongin keburukan orang yang berbuat salah atau dosa tersebut kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tahu keburukan saudara kita,
Orang lain tahu keburukan orang yang berbuat dosa tersebut, akhima, sudah dipastikan kita berdosa. Dosa gibah itu dosa besar. Dan yang ketiga, wa in radiya syarakahu fihi, apabila kita ridho atau kita senang kepada perbuatan dosa dari orang lain, maka syarakahu fihi, kita akan kebagian dosanya juga, berkontribusi padahal kita tidak melakukan, tapi juga kebagian dosanya. Mudah-mudahan kita bijak dan juga bisa memahami daripada perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.